Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sabun Digital. Salam berkreasi. Jadi hari ini gue ada produksian ini. Sorry, ini agak berantakan ya karena lagi ngerakit si printer Jaka juga. Gue ada produksi 2 sweater. Nah, sebelum memulai proses penyablonan, seperti biasa gue bakal ngasih tahu langkah-langkahnya ke kalian, terutama buat kalian yang belum paham dan belum mengerti bagaimana proses pengerjaan si sablon DTF ini. Yang pertama adalah desain. Tentu aja kalian harus nyiapin desainnya dulu sampai masukin ke program namanya DTG RIP atau RIP software atau apapun itu namanya beda-beda. Ini gue bakal menjelaskannya secara singkat aja ya, karena kalau misalkan dijelaskan secara detail itu bakal makan waktu banget. Kemudian setelah itu selesai, desainnya udah masuk, kita maintenance si printer DTF-nya. Nah, printer DTF-nya jadi bentuknya kayak gini. Ini gue kasih nama printer DTF Jaka. Nah, kalau misalkan kalian tertarik dengan printer ini dan penasaran masalah harga dan kelengkapan yang kalian dapat, kalian bisa langsung kunjungi aja website kreasi.id. Nah, jadi sekali lagi setelah desainnya dimasukkan ke software itu, kita akan melakukan maintenance, dan maintenance ini harus dilakukan setiap hari. Oke, jadi langkah pertama kita nyalakan printernya, kemudian nanti pada saat si damper atau rumah printhead ini bergerak, kita langsung cabut kabel power si printer ini kayak gini. Ini kita nyalakan, begitu dia bergerak sedikit ke tengah, kita cabut yang di sini. Perhatikan ya, tunggu dia bergerak dulu. Oke, cabut, maka dia akan berhenti. Nah, kemudian kita geser agak ke sebelah sini lah ya, kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya kita pastikan dulu si tinta yang ada di sini semuanya terisi, ya minimal setengahnya lah ya. Kemudian kita kocok, kita goyang-goyangkan seperti ini kurang lebih 30 detik atau sampai 1 menit ya, tergantung ya udah seberapa lama si printer ini tidak kalian gunakan gitu. Oke, setelah ini selesai ya kurang lebih seperti ini. Oke, gue cepetin aja ya. Nah, kemudian berikutnya setelah selesai kita tidurkan aja seperti ini. Kemudian buka penutup yang tinta warna putih. Kalian kita bukan pinggirnya ini nih, karena di sini suka ada karak-karak tinta. Bisa dibersihkan pakai tangan atau pakai apapun ya, pakai tisu atau pakai lap mungkin. Tapi kalau gue lebih enak pakai tangan karena ini udah kering biasanya di sini. Nah, kita taruh dulu tutupnya di atas. Kemudian kita fokus ke damper di sini. Kita akan cabut. Sebentar, gue pakai center dulu biar lebih enak dilihatnya. Kita akan cabut mikanya. Di sini ada mika, semacam mika kayak gini ya. Nah, kita selipin aja di pinggiran sini. Di sini ada celah. Kita taruh aja. Nah, udah dia diam. Kemudian geser lagi sesuai kebutuhan, sesuai enaknya gimana. Kemudian kita cabut selang yang warna putih. Putih itu ada di tengah ya. Jadi ini warnanya kuning, hitam, putih, merah, biru gitu ya. Kemudian kita cabut. Nah, ini kenapa dampernya berbeda? Karena ini sebenarnya gue agak kepaksa. Kepaksanya kenapa? Karena selang yang putih yang kanan, yang ini nih, yang sebelah sini itu udah pendek karena waktu itu pernah gue potong agak pendek ya. Jadi makanya gue pakai damper yang model kecil kayak gini karena dia ada kayak semacam selang extension tambahan sehingga ini nggak mepet lah gitu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya gue lebih seneng pakai damper yang model bentuknya mirip kayak yang original, cuma si filternya udah ganti pakai yang Eco Solvent yang filternya lebih besar. Itu gua ada jual juga di kreasi.id. Jadi sekarang dampernya ini kita lepas aja. Kita pakai bantuan si tools ini, kayak semacam pencongkelnya ya. Lebih susah ya. Makanya gue bilang tadi gue lebih suka damper yang ini sebenarnya, yang besar itu, yang modelnya kayak damper original Epson. Nah, udah dibuka gini. Nah, kekurangannya damper ini juga tuh sebenarnya dia gampang banget kotor. Bukan kotor ya, gampang banget bocor bagian bawahnya. Di bagian situ tuh ada tinta-tinta putih, jadi kita mau nggak mau harus bersihkan pakai cleaner ini. Mungkin sedikit aja, asal bersih ya. Atau mungkin nanti gue dampernya balikin lagi aja deh pakai damper yang biasa gue pakai. Nah, terus kita akan sedot. Untuk damper yang model kayak gini nggak perlu pakai kerucut pink ya. Cukup pakai suntikan yang modelnya kayak gini. Ini suntikan model baru. Gua mungkin nanti bakal masukin juga ke website kreasi.id. Ya, intinya ini disedot tintanya dari dalam damper itu. Nah, ini tips aja nih untuk nyolokin ke dalam sananya, nggak usah terlalu kenceng ya, asal nempel aja. Asal nggak ada celah udara yang masuk aja baru disedot. Nah, setelah disedot kayak gini, pindah ke suntikan ini, kita masukkan ke yang luarnya. Set gitu ya. Masukkan sesuai channel warnanya. Ini yang gue sedot pertama itu posisinya ada di samping warna hitam. Artinya kita masukin lagi ke yang di samping warna hitam sebelah sini. Sedotnya berapa kali bang? Bisa 3-5 kali lah gitu. Kalau misalkan kalian melakukan ini setiap hari, 3 juga udah cukup. Kalau misalkan kira-kira kalian ditinggal berminggu-minggu dan udah di flashing ya tentunya itunya, seperti tutorial yang pernah gue kasih.
Itu kalian bisa 5 kali gitu. Nah, setelah ini kita bersihkan daleman damper ini pakai tisu ya. Tisunya jangan tisu yang gampang ngebrudul ya, takutnya nanti ketinggalan di dalam sana tisunya. Nah, kalau udah kita diamkan dulu, kita sedot yang satunya. Sama, ini juga 3 kali. Jangan terlalu ditekan. Karena model damper kayak gini dia nggak ada katupernya, beda dengan model damper yang Eco Solvent atau yang original seperti itu. Model damper DX kayak gini dia udah langsung menuju ke filter di dalam damper itu, jadi dia nggak perlu ditekan terlalu kencang. Cuma itu kekurangannya kalau maintenance harian kayak gini, dia agak susah dicabut dari rumah dampernya. Dan juga di bagian bawah sananya tuh suka ada kebocoran-kebocoran sedikit gitu ya, kebocoran sisaan bekas disedot gini sih sebenarnya. Oke, ya itu kalau masalah pemilihan damper sebenarnya tergantung sekali lagi kebutuhan kalian. Karena ini yang tadi gue bilang, kebutuhan gue adalah untuk si kabel extension ininya nih, kabel tambahan kayak gini. Karena ini selang ini waktu itu pernah sobek, jadi gue potong, makin lama makin pendek. Akhirnya kalau pakai damper biasa yang kayak gini dia kayak ketarik gitu, makanya gue milih pakai damper kayak gini tuh alasannya ya seperti itu. Tapi kalau gue sih menyarankan mendingan pakai damper yang bentuknya mirip kayak original kayak gini. Cuma memang dampernya itu filternya udah lebih besar. Itu gue ada jual juga di website kreasi.id ya. Kalian bisa cek, harganya murah kok, 30 ribuan satunya. Dan bang, damper itu apakah pasti selalu diganti? Kalau yang CMYK sih mungkin gue nggak tahu ya, kalau yang CMYK-nya ya, kalau untuk yang warna. Tapi kalau yang putih itu pasti. Berapa lama bang? Nah, berapa lamanya itu gue nggak tahu tuh. Tergantung perawatan, tergantung penggunaan. Ya sama halnya seperti inilah, filter udara di motor lah ya, kayak gitu kan, itu butuh diganti juga kan, tiap berapa ribu kilometer itu diganti. Nah, damper juga mungkin kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali mungkin ya. Kalau dirasa-rasa udah, wah putihnya kok hanya di 10 menit pertama aja nih printerannya bagus hasil warna putihnya, tapi kesana-sananya berapa meter berikutnya udah jadi tipis atau putih. Nah, itu ada kemungkinan damper tuh harus diganti. Oke, berikutnya udah selesai. Udah ya, kalau sambil ngomong kayak gini kadang-kadang suka ada yang kelupaan. Kita tutup lagi si tabung tinta bagian luar, terus kita pasang lagi mikanya. Dipasin dulu, terutama bagian kolong bagian bawah sana nih mika di sini, karena kalau misalkan nggak dipasin dia kadang-kadang suka bunyi pas lagi jalan gitu, cetak gitu ya. Oke, terus kalau misalkan udah selesai, kita berdiriin lagi si tabung tinta bagian luarnya dan kita head cleaning. Head cleaningnya perintahnya kalau gue biasanya dari si software RIP-nya, diklik kanan kemudian head cleaning. Kita kasih perintah dari sini. Jangan lupa vakumnya harus diratakan dulu ya, jangan sampai vakumnya naik gitu. Takutnya begitu nanti si headnya bergerak, dia bakal nabrak gitu. Oh ya, kita colokin lagi dulu ini powernya. Setelah dicolokin baru kita nyalain. Ini colokin, tadi udah dicolokin ya. Kemudian ini udah gue nyalain juga. Dia akan bergerak. Kita tunggu dulu sampai dia berhenti. Oke, nah kadang-kadang kalau ada tetesan tinta-tinta putih kayak gini nggak usah panik. Ini karena tadi akibat dari tekanan pada saat kita masukin damper, itu otomatis si tinta putihnya juga bakal turun. Ada yang terdorong lah gitu ya, sisa-sisa tinta putih di bagian bawah printhead. Oke, udah nyala, udah normal semuanya. Oke, sekarang kita lakukan perintah cleaning sekali lagi. Di sini diklik kanan kemudian head clean. Yes. Nah, kita tunggu proses head clean-nya. Ini akan memakan waktu agak lama ya. Nanti bakal gua lanjutin lagi ketika proses head cleaning-nya selesai. Oke, proses cleaningnya udah selesai. Sekarang kita akan melakukan nozzle check. Jadi fungsi nozzle check adalah untuk memonitor nozzle-nozzle atau lubang-lubang di bawah printhead apakah sudah lancar semuanya atau masih ada yang clog ibaratnya atau tersumbat gitu ya. Jadi kita kasih aja perintah nozzle check langsung di software DTG RIP-nya. Tinggal diklik kanan kemudian nozzle check. Yes. Nah, kita tunggu sampai nanti si lampu kertas di printer ini berwarna merah seperti ini. Udah nyala, baru kita siapkan padnya. Ini adalah pad bekas yang gue pakai untuk nozzle check. Jadi dipakainya bagian yang licinnya ya, bukan yang kasarnya, bukan yang ada coatingnya, tapi yang bagian licinnya. Oke, kita masukin. Nah, udah kira-kira mentok, kita dorong pakai modul maksudnya. Kita dorong ke depan. Nah, kurang lebih segitulah ya. Oke, setelah itu nyalakan vakumnya. Jangan lupa nyalakan vakumnya. Ini adalah
hal yang sangat penting sekali. Makanya di sini gue sampai bikin tulisan jangan lupa nyalain vakum. Oke, kita nyalain, kita putar vakumnya, nggak usah terlalu kencang, asal nyala aja. Kemudian kita tekan tombol kertas yang berwarna merah ini, maka dia akan melakukan nozzle check. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Kalau misalkan hasilnya masih kurang bagus, masih terlalu banyak yang bolong-bolongnya, kita bisa nozzle check, kita bisa head cleaning sekali lagi. Oke, kita akan lihat hasil dari nozzle checknya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa ngelihat juga ya gimana caranya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini warna putihnya udah keluar semua. Warna putih dulu selalu yang gue lihat, warna putih, kemudian hitamnya oke, kuningnya kita terawang pakai pantulan cahaya lampu oke juga. Kemudian sebelahnya ada warna merah dan biru oke. Udah oke semuanya, sekarang kita akan print desainnya. Nah, sebelum mulai ngeprint, nah di sini ada sesuatu yang baru nih. Bentar. Jadi di sini gue bikin pad holder sekaligus dry box. Jadi fungsinya adalah biar si itu tidak lembab. Nah, ini bakal gua jelasin detailnya, mungkin ada di video sebelumnya atau setelah video ini ya, gua nggak tahu. Pokoknya kalian nonton aja nanti ya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Nah, fungsinya ini adalah sebagai tempat penyimpanan pad dan juga sebagai dry box. Karena ini musim hujan, hujan terus. Nah, kalau misalkan hujan terus otomatis ruangan jadi lembab dan itu kurang baik untuk pad. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Ya, detailnya nanti ada di video yang lain lah ya, kalian bisa nonton aja. Oke, jadi ini loading. Ini lagi gua kasih perintah print dari si software ini ke printer. Nah, ini udah mulai bergerak printernya. Nanti di sini akan nyala merah. Ini artinya udah siap print. Jadi kita tinggal masukin aja padnya, pad yang di belakang sini, masukin ke dalam. Sebentar ya, gua pasang dulu di sini. Sorry agak berisik karena ini ada vakum yang lagi nyala ya. Nah, ini padnya tinggal di dorong aja, kira-kira udah mentok, tinggal ditahan pakai tangan kanan, tangan kirinya megang modul yang ada di sini. Nah, ini modul ada maju mundur ya, kita pilih yang maju ke depan, kita pencet padnya. Oke, maka dia akan muncul di bawah. Nah, maju mundur, bisa mundur ya, kurang lebih kira-kira segini lah ya. Setelah ini ya udah, vakumnya dinyalain dan tinggal pencet ini aja, maka dia akan ngeprint. Oke, mungkin setelah ini bakal gua time lapse aja ya, dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tunggu, ini sebentar lagi selesai untuk yang pertama ya. Dan ini ovennya udah gue nyalain, suhunya di sekitaran 150 untuk model oven yang seperti ini. Tapi kalau oven kue paling cuma 100 derajat atau 110 derajat lah kurang lebih. Kalau oven model kayak gini 150 sampai 165, dan waktu pengovenannya untuk yang ini 1 menit. Karena ini udah gue modif sedikit ya ovennya ya. Oke, jadi ngeprintnya udah selesai. Ini satu lagi gua dinginin dulu sebentar. Bukan didinginin, lagi agak dikeringin sebentar sambil nunggu itu panas. Yang ini udah dikasih powder DTF, ditepungin ya. Nanti gua bakal kasih lihat deh. Cuma ini gua mau nutup dulu karena ini udah selesai dipakai. Maka si padnya ini masukin lagi ke dalam pad holder. Tinggal di seperti itu aja, digulung. Kemudian ini ditutup dan tinggal taruh aja tutupnya seperti ini. Kunci bagian belakangnya. Kalau kalian punya tempat yang lebih luas, lebih enak sih sebenarnya ngunci-nguncinya ya. Dan selesai. Ini bakal aman dari lembab yang sekarang akhir-akhir ini kan sering hujan gitu ya. Jadi yaudah, ini gue tinggal tunggu itu sampai panas dan kita masukin, nanti ini kita oven dan kita press ya. Oke, yang satu udah selesai di oven. Nah, ini gue bakal ngasih lihat langkah-langkahnya setelah diproses print tadi. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Oke, nah jadi ini kita akan kasih namanya powder DTF atau tepung DTF atau lem DTF atau apapun namanya itu. Bermacam-macam orang menyebutnya ya. Nah, jadi yang pertama, ini sorry di bawah, biasanya gue di atas di situ, tapi karena itu lagi ada printer yang sedang dimutilasi, jadi kita di bawah aja ya.
Nah, pertama kita taruh aja DTF yang udah di print seperti ini, kemudian kita masukkan aja tepungnya ke dalam, terus kita angkat bagian belakangnya dan di ayun. Ayunnya bisa 2 atau 3 kali, seperti itu ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, setelah kira-kira semuanya kena, tinta putihnya kena, tinggal disentil-sentil aja. Nah, ini untuk jaga-jaga biar nggak ada powder-powder DTF yang nempel di luaran desain. Oke ya. Oke, nah cukup. Sekarang kita akan masukkan ke dalam ovennya, tapi sebelumnya gue mau potong dulu deh biar lebih kecil. Kalau lebih kecil biasanya proses pengovenannya lebih rata. Oke, kita tekan dulu, hati-hati. Oke, cukup segini aja. Nah, suhunya 150 untuk oven yang gue pakai ini. Mungkin yang teman-teman pakai atau teman-teman yang biasa lihat beda-beda ya. Oke, kita langsung aja taruh di tengah. Set. Setelah kurang lebih di tengah kayak gini, kita taruh magnet-magnet kecilnya ini biar ngejaga kalau si pet filmnya ini kan kalau kepanasan suka meringkel ya naik ke atas. Itu untuk jaga-jaga aja, dan 1 menit. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah ini selesai dan kita bisa langsung press ke si sweaternya. Nah, sweaternya modelnya kayak gini. Ini sweater yang basic sweater ya, jadi nggak ada hoodie-nya. Hoodie itu yang penutup kepala, nggak ada slatingnya atau zipper di tengah sini. Jadi ini benar-benar basic sweater kayak gini. Ini kalian bisa langsung order aja, bisa didesain juga langsung di website kreasi.id. Dan ini juga orang mesennya di website kreasi.id. Dia masukin desain dan langsung masukin alamat dan bayar. Gampangnya gitu. Jadi 2 ya, satu warna biru navy kayak gitu dan satu lagi warna hijau botol. Tadinya tuh orangnya mintanya warna marun. Merah atau marun ya? Marun deh. Tapi ternyata lagi kosong stoknya, jadi diganti aja ke hijau botol. Oke, bentar lagi selesai. Nah, bunyi 1 menit. Kita langsung tarik. Nah, ini harusnya pakai masker ya, untuk jaga-jaga biar asapnya nggak keisap. Sebenarnya gue ada vakum ini nih, vakum yang ke atas. Cuma itu lagi error, lagi belum sempet gue benerin. Mungkin nanti pada saat ada project gede aja deh, gue benerin lagi. Oke, selesai. Nah, tanda-tandanya ini udah mateng, itu dia jadi kayak apa ya? Teksturnya tekstur licin-licin gitu deh pokoknya, kayak model jeruk gitu. Nah, kayak gitu ya. Kelihatan kan? Nah, jadi ini udah ada lemnya lah ibaratnya. Nah, terus banyak yang nanya nih, Bang, kalau misalkan udah jadi kayak gini, ini bisa didiemin berapa lama? Ini bisa lama banget, bisa mungkin setahun bahkan lebih. Karena gue di sini banyak dulu waktu awal-awal punya mesin DTF. Nih gue bikin nih katalog patch kecil gitu, itu umurnya udah hampir seumur printer gue, kalau printer gue udah 1 tahun lebih sih. Itu mungkin 1 tahun lah gitu, jadi aman. Ini kalau udah kayak gini ditaruh juga aman. Yang penting taruhnya kalau gue kayak di kontainer gitu ya, kayak di wadah-wadah kayak gini nih. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau naruh yang ukuran A3, cari wadah yang lebih besar gitu. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita taruh dulu, kita diemin dulu. Sebenarnya langsung di press juga nggak masalah sih. Cuma ini gue belum manasin mesin pressnya ya. Dan biar hemat energi, gue nyalain satu-satu. Jadi pada saat oven dinyalain, mesin press jangan dulu nyala. Oke, sekarang kita nyalain mesin pressnya. Sampai lupa dinyalain. Kita nyalain mesin pressnya. Kita tunggu sampai suhunya sekitar 165. Oke, sekarang kita akan press. Yang pertama kita press yang warna navy dulu. Desainnya yang panjang tadi ya. Oke, yang navy. Posisi sablonnya kita cek di depan. Nah, untuk ngepresnya suhunya di 165, waktunya 20 detik ya. Pertama kita taruh dulu. Kita rapikan dulu. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian oke, kita preheat dulu kurang lebih 5 detik lah ya. Terlalu kencang, kendorin dulu. Oke, cukup. Nah, biar bulu-bulu halusnya, apalagi sweater kayak gini, itu pasti bulu-bulu halusnya kan naik banget ya. Nah, kalau di preheat itu artinya press untuk pertama kali dia bakal turun gitu. Nah, terus kita cek dulu desainnya yang ini. Oke, posisinya apakah benar? Sudah. Sumpitnya di atas. Ya, betul. Nah, biasanya kalau untuk posisi sablon, biasanya dari ujung jahitan kerah di atas itu 7 cm kalau gue ya. Tapi kalau ini kita akan menyesuaikan. Nah, ini kan sampai bawah banget kan ya. Kita akan naikkan lagi. Dan preheatnya ternyata kurang bawah. Kita agak tarik ke atas sedikit. Nah, karena desainnya nanti sampai bawah sini nih. Oke, kita mulai preheat lagi.
Cukup 3 atau 5 detik selesai. Sekarang kita akan rapikan lagi. Kanan kirinya kita seimbangkan. Kemudian kita taruh desainnya di sini. Kita ukur ulang 7 cm kurang lebih di sini ya. Nah, kurang lebih dia ada di sini dan kita cari tengahnya sekarang. Ke kanan ini sekitar 12, ke kiri. Jadi gue ngambil titik tengahnya itu adalah point of interestnya adalah si lingkaran tengah merah ini nih. Bisa juga dari mangkok karena ini posisinya sama ya. Jadi gue ngambilnya di tengahnya 11, ini berapa, setengah, kurang kiri dikit. Oke, atasnya udah oke, bawahnya udah oke. Sekarang kita akan mulai press. Bismillahirrahmanirrahim. Kita press, hop, kencang dikit, 1 putaran. Nah, di pressnya selama 20 detik ya, 2 kali. Ini untuk pressan yang pertama. Sekarang kita tunggu aja sebentar lagi. Oke, udah bunyi, kita angkat. Oke, untuk yang ini selesai, kita akan taruh dulu, kita akan dinginkan dulu di sini. Nanti kita setelah dingin, nanti kita baru cabut atau kita tarik ya. Kita akan press dulu yang kedua nih, yang warna hijau botol untuk desain yang bulat tadi. Jarak dari ujung leher sininya sama tadi ya, 7 cm juga biasanya kalau gua, atau 4 jari lah. Oke, kita pasin dulu, kita cari tengahnya, kita atur kanan kirinya dulu. Biasanya kalau kanan kiri gini gua nyeimbanginnya pakai tangan aja ya, feeling ya. Jadi dilipat ke belakang bawah sini, samain kanan kiri. Kalau udah oke, kita preheat lagi 5 detik. Oke, kemudian kita bersihkan dulu kalau ada kotoran-kotoran apapun di sini. Kira-kira udah bersih, baru kita masukin desainnya. Yang ini. Nah, ini ya. 7 cm dari atas. Oke, kanan kirinya oke. Kita cek dulu pakai tangan, pakai jari, baru pakai ini. 7 kurang dikit kayaknya udah seimbang nih, pas di sini. Kalau oke, kita press. Pressnya sama. Sorry, ini pressnya 20 detik juga ya. Pressan yang pertama 20 detik, yang kedua 20 detik juga. Kita tunggu sampai bunyi, setelah bunyi baru kita angkat. Nah, bunyi. Pressan yang pertama udah selesai. Kita sekarang kembali ke sini dulu karena ini kayaknya udah mulai dingin. Agak gelap ya kalau dari arah sini. Coba dari sini, gelap juga sih. Oke, kita akan langsung cabut aja. Ini udah dingin, pastikan ini udah dingin. Baru kita tarik, kita cabut ya. Set. Nah, oke, jadinya seperti ini. Kelihatan enggak? Oke. Nah, kita press lagi nanti ini sekali lagi ya. Ini kita taruh dulu di sini. Sekarang kita angkat dulu yang ini, kita taruh lagi di atas etalase sini untuk didinginkan, gantian. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kalau misalkan kalian perhatikan, biasanya kalau yang padnya lembab itu setelah angkatan pertama dia di sininya muncul kayak semacam apa namanya, bintik-bintik air gitu ya, tapi ini nggak ada nih. Artinya si pad holder itu bekerja tuh, karena ini udah ditinggalin sekitar 2 hari nggak ada produksi. Oke, sekarang kita press lagi yang keduanya. Nah, press yang kedua kita luruskan lagi seperti ini. Oke, sebentar. Oke, sama posisinya dengan yang di ordernya itu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Mungkin warna aja nih agak-agak beda sedikit karena maklum ya, yang diupload itu kan PNG itu RGB, sedangkan kalau untuk sablon-sablonan printer kayak gini kan keluaran tintanya itu CMYK. Pasti ada perbedaan pasti gitu ya. Oke, sekarang kita press untuk yang kedua kalinya. Oh ya, sorry. Biasanya kalau misalkan ngepress gini, gue untuk yang kedua kalinya gue balik. Tadinya itu kan kerahnya ada di atas sana ya, desainnya ada di sana gitu ya, kerah ini ada di atas sana. Tapi kalau misalkan untuk jaga-jaga takutnya nih lempengan besi mesin pressnya itu nggak rata, jadi untuk press yang kedua gue balik. Ini sekarang kerahnya ada di bawah gitu. Malum lah, mesin press murah, tapi ini masih oke banget untuk dipakai kok, masih mantep. Oke, udah kita press yang kedua. Sama, waktunya 20 detik juga. Tuh bocah lagi berisik banget di luar. Kenapa? Oh, jangan diangkat-angkat, Kak. Itu disuruh dia. Jangan, nggak boleh, nanti mati dia. Sakit dia, nggak boleh ya. Di situ aja udah. Dipegang gitu-gitu boleh, tapi jangan dikeluarin. Nah, gitu boleh ya. Ayah, tapi Apa, baik ya? Baik, tapi jangan dikeluarin. Ayah. Ya, bentar. Sampai lupa. Ini udah lebih dari 20 detik nih sampai berasap gitu. Mudah-mudahan aman. Harusnya aman sih. Gara-gara bocah tuh kura-kura diangkat-angkat, ntar kalau mati aja. Oke, aman. Dilihat dari kainnya juga nggak kebakar ya. Kalau kainnya aja nggak kebakar, artinya ini desainnya normal.
Oke, kemudian kita akan beralih ke desain yang kedua, yang ini. Ini udah dingin ya, udah peresan yang pertama tadi. Kita cabut. Oke, sekarang kita press yang kedua kalinya. Oke, tunggu ya 20 detik. Yang pertama udah selesai. Kita tunggu. Setelah ini selesai, tinggal di packing dan dikirim. Jadi hari ini hanya produksi 2 sweater ini aja. Karena ada sih sebenarnya orderan, cuma belum pada datang. Oke, kita tunggu, tambahin lagi 5 detik lah. Ini lupa gue balik ya, jadi nggak fokus nih gara-gara bocil. Nih gue press lagi, sekali lagi deh gue balik deh, biar lebih afdol. Aman kok, 3 kali 4 kali aman. Insya Allah aman. Biar lebih yakin, biar lebih presannya lebih rata. Nah, karena hari ini gue mau lanjutin ngerakit si printer DTF Jaka ini, gitu. Oke, udah selesai. Jadi ini hasilnya, ini yang hijau dan ini yang warna biru navy ya. Udah selesai semuanya, alhamdulillah. Ini bakal gue packing dan bakal gue kirim sekarang. Dan ya kurang lebih seperti itu aja videonya. Jadi produksi hari ini cuma sedikit aja. Dan kalau misalkan kalian mau lihat detail tentang si pad holder dry box ini, bisa dicek video yang lain ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Oh iya, kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini, silahkan kunjungi website www.kreasi.id atau join member di YouTube channel Kamar Sablon Digital. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.